Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anatalicia Arine Baho, NPM 1911001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Domensen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kejenuhan belajar secara daring selama pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia dilanda sebuah virus yang disebut dengan coronavirus. Dunia pendidikan adalah bidang yang sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 setelah bidang ekonomi negara Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 atau yang kerap disebut virus corona ini ditemukan pertama kali persebarannya pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu hari di mana Indonesia memiliki pasien pertama yang terjangkit COVID-19. COVID-19 diakibatkan oleh jenis coronavirus yang baru. Virus ini adalah jenis virus baru sehingga penyakit ini belum dikenal hingga terjadinya wabah COVID-19 di Wuhan, China. Pada Desember 2019, kasus penyakit COVID-19 muncul dan menginfeksi manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring sebagai upaya pencegahan adanya transmisi penyebaran COVID-19 di sekolah, terutama di ruang kelas. Maka dari itu, kebijakan ini membuat adanya pembatasan sosial dan penyampingan sistem pembelajaran tatap muka dan sementara akan digantikan dengan pembelajaran daring lewat beberapa platform digital yang dipilih oleh guru dan sekolah. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem jarak jauh. Adanya kebijakan tersebut memberikan tantangan baru bagi seluruh lembaga pendidikan. Tantangan tersebut sebab belum pernah memiliki pengalaman menghadapi keadaan semacam ini sebelumnya. Bagi peserta didik, rasa bosan selama pembelajaran daring bisa dirasakan karena terlalu monoton, intonasi yang kurang bervariasi, dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman dan pengajar. Rasa kesepian berpengaruh terhadap kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan daya serap dari intisari materi yang diberikan, karena kejenuhan adalah letak titik tumpu dari perasaan dan otak akibat tekanan belajar yang berkelanjutan. Penyebab kejenuhan belajar pada masa pandemi ini yaitu: 1. Kesulitan siswa dalam pemahaman materi. Ketika pembelajaran jarak jauh, siswa cenderung masih mengalami kesulitan. Penyebab kesulitan siswa ini dalam memahami materi ketika pembelajaran jarak jauh yaitu metode pembelajaran guru yang monoton. Guru hanya memberikan materi melalui platform tertentu, kemudian memberikan tugas tanpa membahas materi tersebut. 2. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Pemberian tugas sekolah, siswa mengalami kelelahan yang amat sangat karena tugas yang harus dikerjakan terlalu banyak. Penyebab kelelahan tersebut adalah intensitas pemberian tugas yang terlalu sering, sedangkan batas waktu pengumpulan tugas yang hanya sebentar. Setiap guru mata pelajaran hampir setiap hari memberikan tugas kepada siswa, sehingga siswa mengalami kehilangan semangat untuk belajar. 3. Tidak ada teman belajar ketika pembelajaran jarak jauh. Peran teman sebaya terhadap semangat dan motivasi belajar siswa sangat berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar siswa, karena belajar bersama dengan teman sebaya akan membuat siswa lebih semangat untuk belajar, dan ketika siswa merasa bingung, bimbang, dan bosan, maka teman
fokus saat belajar sehingga membuat konsentrasi belajar siswa berkurang. Penyebab berkurangnya konsentrasi belajar siswa yaitu setiap hari siswa harus belajar menatap layar handphone dan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, siswa merasa kurang fokus saat belajar menggunakan handphone karena ketika belajar bisa beralih ke aplikasi yang lain. 5. Proses belajar mengajar masa pandemi. Proses belajar mengajar masa pandemi sejauh ini siswa mengikuti, tetapi masih membutuhkan bimbingan guru secara langsung terkait dengan memberikan materi yang sedang dipelajari. Metode pemberian tugas hanya sebagai tolak ukur pemahaman materi siswa itu sendiri, karena banyak kendala ketika pembelajaran jarak jauh secara daring, maka capaian belajar siswa tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti biasanya. 6. Kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kendala pembelajaran jarak jauh memang cukup banyak kendala ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, salah satunya yaitu keterbatasan kuota. Karena pembelajaran jarak jauh ini dalam jaringan, jadi kuota menjadi kendala yang sering sekali dijumpai. Guru perlu memberikan materi yang akan dipelajari kepada siswa, begitu pula siswa perlu mengunduh materi yang diberikan oleh guru. Baiklah, adapun tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar sistem daring selama pandemi ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengatur waktu sebaik mungkin. Tentunya sebagai pelajar atau mahasiswa harus pandai mengatur waktu. Ada waktunya kerja, waktu belajar, waktu membantu orang tua, waktu keluar bareng teman, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pembelajaran daring atau online ini, harus pandai mengatur jadwal sebaik mungkin dan jangan sampai terus-menerus dikejar deadline, karena dengan hal tersebut malah akan merusak mood dan pasti memicu timbulnya malas untuk belajar. 2. Menguasai diri dengan gaya belajar seperti yang disukai. Menguasai diri dan gaya belajar seperti yang disukai harus ditentukan karena hal itu sangat membantu apakah kita harus belajar di tempat keramaian ataukah kita belajar di tempat sepi, agar lebih menambah kefokusan kita saat belajar daring ini. 3. Menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran sistem daring. Untuk pembelajaran daring sudah pasti membutuhkan kuota internet dan jaringan internet yang cepat agar bisa mengakses aplikasi pembelajaran di Indonesia. Apabila saat pembelajaran yang berlangsung membahas tentang materi dan hitung-hitungan, tentu saja kita juga harus menyiapkan alat tulis pada saat pembelajaran dimulai. 4. Tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. Hal ini merupakan suatu problem bagi para siswa dan juga mahasiswa saat berpikir bahwasanya akan mengalami kesulitan selama mengikuti pembelajaran sistem daring. Akan tetapi alangkah baiknya kita menepis pikiran tersebut jauh-jauh karena semua akan mudah apabila dijalani tanpa dibarengi dengan keluhan-keluhan yang tidak penting, karena semua itu pasti ada jalan keluarnya. 5. Menentukan target pencapaian dalam pembelajaran. Untuk menambah semangat dalam menjalani pembelajaran ini di era pandemi COVID-19, tentu saja kita harus punya cara untuk menargetkan pencapaian dalam pembelajaran. Dengan demikian juga harus dibarengi dengan berusaha keras dan belajar semaksimal mungkin agar semua yang ditargetkan tercapai. 6. Yang terakhir yaitu menyediakan waktu untuk menghibur diri. Jika belajar terus-menerus dan memaksakan diri, tentu saja akan mengakibatkan kejenuhan. Untuk menghindari itu,
kita perlu mengambil sedikit waktu untuk menghibur diri dengan cara kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghibur diri sendiri, seperti nongkrong bareng teman mungkin, atau jalan-jalan, dan lain sebagainya, dapat mampu memberikan ketenangan pikiran dan kedamaian jiwa. Nah, kira-kira seperti itulah upaya yang dapat kamu lakukan dalam mengatasi kejenuhan saat belajar sistem daring di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga upaya tersebut dapat menepis kejenuhan belajar kamu. Bye.